bukan sesuatu yang salah jika cinta datang tiba-tiba. Ceritakan kesibukan Nora saat ini. Alhamdulillah Naura untuk bulan Ramadan ya sangat padat ya, promo-promonya dan offer-offernya banyak banget, dan kita juga selalu selama puasa ini diberkahi rezekinya. Dan alhamdulillah kita juga sebenarnya di bulan Ramadan ini lagi sibuk buat mematangkan gerakan 1000 hijab yang lagi kita lakukan gitu. Jadi gerakan 1000 hijab ini kita ngumpulin hijab-hijab pre-love, hijab-hijab baru, dan juga sponsor dari para brand-brand untuk support di gerakan 1000 hijab yang akan kita serahkan di tahap pertamanya itu H-2 atau H-3 sebelum Lebaran kepada yang membutuhkan pastinya. Dan ini nanti juga akan dibantu oleh Dompet Duafa karena kita punya kerjasama dengan Dompet Duafa. Dan selama bulan Ramadan ini kesibukan selain kita promosi single terbaru Hanya Sementara, maupun off air maupun on air, radio juga, dan kita juga rutin latihan. Iya, benar banget. Nggak boleh lewat. Nggak boleh lewat ya. Single Hanya Sementara ini menceritakan tentang bahwasannya hidup ini hanya sementara. Buat apa kita bermusuhan, buat apa kita beda pendapat, buat apa kita marah-marah, karena ya ngapain ya, semua tuh ada solusinya. Iya gitu. betul, hidup ini hanya sementara gitu. Buat apa ada kita baiknya kita kayak saling mencintai ya, saling damai ya nggak sih, Kak? Tuh, ada yang pertama ini Lagu ini ciptaan dari Mala dan Tante Ranumata. Dan untuk mendapatkan satu lagu Hanya Sementara kita melalui proses yang cukup panjang, karena untuk memilih lagu Nora cukup ketat. Dari segi liriknya kita pilih yang benar-benar positif dan gak galau, dan akhirnya ketemu lagu ini jadi kita produce gitu. Yeay. Nora total sampai sekarang adalah ada 5 single, dan Hanya Sementara adalah single religi original yang Nora punya. Yang pertama ya? Yang pertama itu ada single pop, genrenya judulnya Kekasih Halalmu. Yang kedua kita recycle lagunya Ungu, Adekku Tahu. Yang ketiga Cinta Sekali Saja. Yang keempat Berhenti Bersedih. Dan yang terakhir Hanya Sementara. Dan next mungkin akan ada single-single lagi karena kita pengen punya project untuk menyelesaikan project mini album ya. Amin, secepatnya. Jadi nama Nora kami terinspirasi dari dua kata dalam bahasa Arab. Yang pertama nur, yang artinya cahaya, dan Nora yang artinya bermekaran atau blossoms. Jadi kalau dua kata tersebut digabungkan artinya adalah cahaya yang berkah gitu. Yang diharapkan juga Nora sebagai cahaya baru di industri musik gitu. Yang tunggu-tunggu orang seperti mekaran bunga. Gimana sih lagi? Jadi pertama kali Nora itu kami semua bekerja di bidang modeling muslimah. Terus kami sering ketemu di berbagai event hijab. Di satu pekerjaan juga kadang photoshoot bareng. Lalu karena kita berteman lah, otomatis terus sering ngobrol. Oh ternyata lu juga suka nyanyi gitu, punya hobi yang sama. Kenapa kita nggak coba membentuk grup vokal gitu. Tapi sebenarnya ada yang unik sekarang ini karena Dea ini adalah personil baru. Jadi dia yang sebenarnya pertemuannya paling beda di antara yang lain gitu. Iya. Kalau Dea ini baru gabung Januari tahun ini gitu. Karena personil yang lama sempat hengkang dan akhirnya diganti dengan Dea gitu. Dan sekarang udah di ospek nih sama Udah di ospek. Bahagia nggak di ospek? Ya bahagia sekali. Makanya gitu. Gitu. Kalau dia ini sempat kita temukan di media sosial ya. Media sosial juga karena dia kebetulan cukup aktif di Instagram, di YouTube juga. Jadi akhirnya kita untuk menyeleksinya udah nggak susah lagi. Kalau misalnya Nora, kalau secara personal ya, kalau personal saya bikin lagu akan lebih mudah kalau nadanya dulu, chordnya dulu apa, baru nanti liriknya biasanya langsung menyesuaikan. Gitu. Kalau aku pribadi juga begitu, aku paling pertama pasti nada dulu gitu. Tapi kesusahan dalam kesulitannya adalah membuat lirik. Ini yang melengkapi sih mas biasanya. Kalau misalnya saya kayak udah stuck banget nih, nada udah dapat semua, cuma kok kayaknya liriknya ada yang kurang, liriknya ada yang harus ditambahin apa ya gitu. Saya selalu bilang dia Notasi dan chord dia tuh keren banget.
gitu. Kamu Keren banget. Kalau aku mungkin lebih gampang, aku bikinnya lebih ke lirik dulu. Aku waktu itu pernah bikin lirik dan akhirnya aku lempar ke Sasa, coba cari nadanya kayak gimana gitu. Karena aku kurang ahli main musik kan sebenarnya. Jadi kesulitan aku adalah untuk menemukan nada yang tepat gitu. Jadi akhirnya aku lebih mudah untuk bikin lirik dulu. Berhijab itu tidak menutup kreativitas seseorang, Mas, gitu. Jadi Naurani sebenarnya sebagai influence dan referensi anak muda Indonesia yang berhijab, gitu, bahwasanya berhijab itu tidak menutup kreativitas seseorang ya Kak ya. Terus dari segi musiknya menurut Kakak gimana? Karena menurut aku berhijab itu kan sebenarnya kewajiban ya, dan kreativitas segala bakat itu kan tetap juga blessing kan, blessing from God. Jadi nggak bisa disalahin. Jadi kalau ketika ada seorang yang berhijab, dia punya bakatnya nge-DJ, kenapa enggak? Kalau memang bakatnya bisa di musik metal, kenapa enggak? Kalau bisanya taekwondo, kenapa enggak? Karena itu semua kan sebenarnya bakat. Nggak bisa kita samaratakan kalau yang berhijab itu harus nyanyinya religi, harus qasidahan, harus ngajarin ngaji gitu kan nggak juga gitu. Karena berhijab itu sebenarnya keharusan gitu. Kalau misalnya semuanya dipetakan kayak gitu, akhirnya nggak ada yang mau berhijab. Percaya sama aku gitu. Karena sebenarnya hijab itu perintah dan jangan sampai digabungkan sama yang lain-lain. Jadi menurut aku pribadi, aku dan teman-teman Naura di sini pengen jadi inspirator bahwa yang berhijab seperti kita bisa tetap berkarya, bisa tetap ngeluarin single, bisa tetap menginspirasi lewat vlog-vlog, bisa lewat apa aja yang kita bisa, yang kita sanggup sesuai dengan kemampuannya kita gitu. Jadi jangan sampai ada omongan orang akhirnya bikin kita jadi takut jiper sendiri gitu loh. Karena sebenarnya yang salah itu adalah lingkungan yang bikin itu jadi negatif, bukan orang yang berhijabnya gitu. Jadi misalnya kalau DJ dikaitkan dengan minuman keras dan lain-lain, itu adalah orang-orang yang salah mengartikan yang lingkungannya seperti itu. Tidak semua DJ karena akan minum minuman gitu kan, ya akan ngerokok atau apalah gitu. Tidak semua musik metal misalnya, dia semuanya terus jadi hard yang liar yang seperti apa gitu. Tapi bisa juga mereka sebenarnya kehidupan nyatanya lebih kalem, tapi pada saat di atas panggung mereka totalitas dengan profesional. Tapi musik sendiri bagi kami itu adalah sebuah media di mana kita bisa menyampaikan pesan dengan mudah. Nah, di situ yang diambil untuk teman-teman yang berhijab. Alangkah baiknya jika teman-teman memanfaatkan apa yang teman-teman bisa untuk kemajuan Islam. Di sini kita Naura bisa jadi musik, ingin berkarya lewat musik, maka kami alangkah senangnya menjadi salah satu orang yang memajukan Islam di bidang yang kami bisa, yaitu musik. Jangan pernah berhenti berkarya, itu sih intinya. Dan musik sendiri sebenarnya khilafiyah ya, dan saya belum punya kapasitas untuk berbicara lebih jauh mengenai itu. Tapi kalau misalnya boleh saran, bermusik boleh, tapi ibadah jangan tinggal, jangan terlenakan oleh musik, jangan mendewa-dewakan musik. Musik boleh tetap berkaryalah, tetap memproduce lagu, tetap bernyanyi, asalkan ingat waktu sholat, ingat ngaji ibadah, gitu intinya. Mengutamakan ya. Assalamualaikum, kami dari Naura. Jangan lupa klik dan baca terus Yuzon.id.